Kampung kecil itu biasanya tenang di siang hari. Jalanan sunyi, hanya suara burung dan sesekali suara sepeda motor yang memecah keheningan. Tetapi suasana kampung berubah drastis ketika malam tiba. Dalam beberapa minggu terakhir, warga mulai resah karena suara sirine ambulan yang sering terdengar di jalanan kampung saat larut malam. Sirine itu melengking, menggema di antara rumah-rumah yang tertidur, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. "Mbak, tadi malam dengar lagi nggak?" tanya Ibu Sari, tetangga Ratna, pagi itu saat mereka bertemu di warung. Ratna mengangguk, wajahnya tampak cemas. "Iya Bu, suaranya jelas sekali, seperti dekat rumah. Tapi anehnya, aku tidak pernah melihat ambulan itu, hanya suara sirine yang lewat." Ibu Sari menghela napas. "Aku juga Mbak, padahal aku sempat keluar ke teras, tapi tidak ada apa-apa. Suaranya saja yang kencang, tapi ambulannya seperti hilang begitu saja." Perbincangan tentang sirine ambulan yang misterius itu semakin sering terdengar di kalangan warga. Beberapa orang mengaku mendengar suara sirine mendekat, tapi tidak ada yang benar-benar melihat ambulan tersebut melintas. Yang mereka lihat hanyalah bayangan samar dari kejauhan, seolah ambulan itu muncul dan menghilang di balik kegelapan malam. "Masih ingat kejadian beberapa tahun lalu, waktu ada ambulan yang bawa orang meninggal di tengah jalan?" ujar Bu Sari lagi, suaranya mengecil seperti berbisik. Ratna merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Bagaimana mungkin ia bisa lupa? Peristiwa itu masih membekas di ingatannya. Ayahnya meninggal mendadak di dalam ambulan saat hendak dibawa ke rumah sakit. Ambulan mogok di tengah jalan dan nyawa ayahnya tidak bisa diselamatkan. Sejak kejadian itu, hidup Ratna terasa kosong. Ia tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan ayahnya di tepi kampung. Malam demi malam, Ratna sering terbangun karena suara sirine yang memekakkan telinga. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, mendengarkan dengan hati-hati, tapi ambulan itu tidak pernah terlihat. Hanya suara yang menggema, semakin lama semakin jelas, lalu menghilang begitu saja. Suatu malam, rasa penasaran Ratna mencapai puncaknya. Ia berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa memejamkan mata. Pukul 12 malam, suara sirine itu kembali terdengar, seolah-olah ambulan itu melintas tepat di depan rumahnya. Dengan jantung berdebar, Ratna bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan-pelan menuju jendela. Di balik tirai, ia mengintip ke jalan. Cahaya lampu ambulan mulai terlihat di ujung jalan.
Lampunya berkelap-kelip di dalam gelap. Suara sirine semakin dekat, membuat suasana mencekam. Ratna menahan napas, berharap bisa melihat ambulan itu dengan jelas. Namun, saat cahaya itu semakin mendekat, bayangan ambulan yang semula tampak jelas tiba-tiba memudar. Ketika melewati rumahnya, Ratna hanya melihat jalan yang kosong. Tidak ada ambulan, tidak ada sopir, tidak ada apa-apa. Ratna merasakan kakinya lemas. Apa mungkin ini cuma perasaanku saja? Gumamnya pelan sambil memegangi dadanya yang semakin berdebar kencang. Esok paginya, Ratna menceritakan pengalamannya kepada tetangganya yang lain. Bu Tuti, aku lihat ambulan semalam, tapi sepertinya tidak nyata. Pas lewat, tiba-tiba menghilang begitu saja. Bu Tuti menggelengkan kepala. Ekspresi wajahnya penuh kekhawatiran. Aku sudah dengar cerita serupa dari warga yang lain. Banyak yang bilang ambulan itu berhantu. Mungkin ada hubungannya sama kejadian dulu. Ratna terdiam. Firasat buruk mulai menyelimuti pikirannya. Suara sirine itu tidak hanya sekedar gangguan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang tersembunyi di balik bunyi sirine yang terus menghantuinya setiap malam. Kamu harus hati-hati, nak, kata Bu Tuti pelan. Kadang sesuatu yang tak terlihat itu jauh lebih berbahaya dari yang kita sangka. Malam itu, Ratna kembali terjaga oleh suara sirine ambulan. Namun, kali ini ada rasa takut yang lebih dalam menyergapnya. Suara sirine itu seolah memanggilnya, mengingatkan pada malam tragis ketika ayahnya meninggal di dalam ambulan yang sama. Semakin lama, semakin banyak warga kampung yang mulai membicarakan tentang ambulan misterius tersebut. Hampir setiap malam, sirine ambulan terdengar melintasi jalan utama. Tetapi tidak ada yang pernah melihat ambulan itu dengan jelas. Beberapa warga mengaku hanya mendengar suara itu dari kejauhan. Sementara yang lain mengatakan bahwa mereka melihat cahaya lampu ambulan dari jendela. Tapi ketika mereka mencoba mendekat, ambulan itu menghilang, seolah ditelan kegelapan malam. Di warung kopi kampung, perbincangan tentang ambulan misterius semakin sering terdengar. Sejumlah warga mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Ambulan itu tidak ada sopirnya. Kosong. Cuma jalan sendiri saja, ujar Pak Rahmat, seorang pria paruh baya yang terkenal suka bergosip. Ah, masa iya? Jangan bikin cerita serem, sahut Anto, salah seorang pemuda yang sering nongkrong di warung tersebut. Pak Rahmat menggeleng kuat. Aku lihat sendiri toh. Semalam pas aku lagi di teras, ambulan itu lewat.
Lampunya nyala terang, sirine meraung-raung. Tapi waktu aku ngelihat ke kabinnya, kosong, tidak ada sopir. Wajah Anto berubah tegang. Terus bagaimana? Ambil tindakan kek? Pak Rahmat hanya mengangkat bahu. Mau bagaimana? Nyatanya begitu ambulan itu lewat, ya hilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Kisah-kisah tentang ambulan tanpa pengemudi ini membuat suasana kampung semakin mencekam, terutama bagi mereka yang tinggal di dekat jalan utama. Ratna yang rumahnya tidak jauh dari sana merasakan tekanan yang semakin kuat setiap malam. Setiap kali suara sirine itu terdengar, ia merasakan ketakutan yang menggerogoti. Malam berikutnya, Ratna memberanikan diri untuk menyaksikan kejadian itu lagi. Kali ini, ia mempersiapkan dirinya lebih baik. Ia duduk di ruang tamu. Jendela sedikit terbuka agar ia bisa langsung melihat ke jalan utama. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan ia menunggu dengan cemas. Saat jarum jam mendekati pukul 12, suara yang ditakutinya kembali muncul. Sirine ambulan terdengar pelan dari kejauhan. Semakin lama semakin keras. Ratna merasakan jantungnya berdetak kencang. Tangannya mulai gemetar. Ia mendekati ke jendela dan mengintip keluar. Cahaya lampu ambulan mulai terlihat di ujung jalan. Seperti malam-malam sebelumnya, perlahan-lahan ambulan itu mendekat, berjalan dengan kecepatan yang stabil. Ratna menahan napas, berharap kali ini ia bisa melihat lebih jelas. Lampu ambulan berkedip-kedip, seolah menembus kegelapan malam. Ketika ambulan itu semakin dekat, Ratna melihat ke kabin dengan depan yang kosong. Lagi-lagi tidak ada sopir. Dengan mata terbelalak, Ratna berusaha memastikan penglihatannya. Tidak mungkin ini nyata, bisiknya pada diri sendiri. Ambulan itu benar-benar kosong. Tidak ada siapapun di belakang kemudi, tapi kendaraan itu tetap bergerak, perlahan-lahan melintasi jalan utama. Saat ambulan itu berada tepat di depan rumahnya, tiba-tiba sirine itu berhenti. Suasana menjadi hening seketika. Hanya ada suara derit ban yang bergerak perlahan di atas aspal. Ratna merasa tubuhnya menegang, dadanya berdebar keras. Sekilas ia melihat pintu belakang ambulan itu sedikit terbuka, tapi ia terlalu takut untuk memastikan. Setelah ambulan itu melintas, Ratna duduk lemas di lantai. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya bingung. Ia merasa seolah ambulan itu sengaja lewat di depan rumahnya, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Namun pesan apa itu?
Keesokan harinya, Ratna menceritakan pengalaman malam itu kepada Pak Hendro, tetangganya yang sudah lama tinggal di kampung tersebut. Pak, ambulan itu benar-benar ada, tapi kosong. Saya lihat sendiri. Ratna berbicara dengan nada suara penuh kegelisahan. Pak Hendro tampak tenang, meski wajahnya sedikit berubah serius. Aku sudah dengar cerita itu dari berbagai orang, Ratna. Tapi kamu harus hati-hati. Ambulan itu bukan sembarang ambulan. Ada sesuatu yang menghuni kendaraan itu. Ratna terkejut. Maksud Bapak, ambulan itu berhantu? Pak Hendro mengangguk pelan. Bukan hantu biasa. Ada cerita lama di kampung ini tentang ambulan yang tidak pernah sampai ke tujuannya. Banyak yang bilang ambulan itu selalu mencari seseorang. Siapa? Tidak ada yang tahu. Tapi ada yang bilang mereka yang pernah terkait dengan ambulan itu tidak akan lepas dari kehadirannya. Ratna merinding mendengar cerita itu. Maksud Bapak, saya? Mungkin salah satu yang dicari. Pak Hendro tidak menjawab, hanya menatap Ratna dengan tatapan yang sulit diartikan. Dengan penuh kecemasan, Ratna kembali ke rumah. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Namun, satu hal yang pasti, ambulan itu tidak akan berhenti begitu saja. Suara sirine yang terus muncul setiap malam adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya. Malam itu, Ratna kembali duduk di ruang tamu. Meski takut, ia merasa ada panggilan yang tidak bisa diabaikan. Ambulan itu akan kembali. Dan kali ini, ia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ratna semakin hari semakin tertekan oleh misteri ambulan yang terus menghantui setiap malam. Warga kampung pun sudah banyak yang merasakan kengerian yang sama. Meskipun tidak ada yang pernah bertindak untuk mencari tahu lebih jauh, rasa takut telah merasuki semua orang. Namun, Ratna merasa tidak bisa terus berdiam diri. Ada sesuatu tentang ambulan itu yang terus mengusik pikirannya. Seolah ada kaitan yang lebih dalam antara dirinya dan ambulan yang kerap muncul di depan rumahnya. Suatu sore, Ratna memutuskan untuk berbicara dengan Pak Hendro lagi. Pria tua itu, meskipun tidak banyak bicara, sepertinya tahu lebih banyak daripada warga lainnya. Setelah mengumpulkan keberaniannya, ia berjalan menuju rumah Pak Hendro yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Pak, boleh saya bicara sebentar? Tanya Ratna saat Pak Hendro membuka pintu. Pak Hendro mengangguk dan mempersilahkannya masuk. Ada apa, Ratna? Kamu terlihat gelisah. Ratna duduk dengan gelisah di kursi rotan yang agak usang. Pak,
Saya tidak bisa terus seperti ini. Suara sirine ambulan itu terus menghantui saya setiap malam. Semakin lama, semakin dekat. Dan saya merasa ada sesuatu yang mengaitkan saya dengan ambulan itu. Pak Hendro menghela napas. Matanya menatap Ratna dengan penuh keseriusan. Aku sudah menduga kamu akan datang untuk bicara tentang ini. Ada hal yang belum kamu ketahui, Ratna. Ratna menegakkan tubuhnya. Rasa penasaran semakin besar. Apa maksud Bapak? Ada apa sebenarnya? Pak Hendro terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus menceritakan hal itu atau tidak. Setelah hening beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara rendah. Kamu ingat, dulu ayahmu pernah meninggal di dalam ambulan saat dibawa ke rumah sakit, bukan? Pak Hendro bertanya dengan hati-hati. Ratna mengangguk, wajahnya langsung berubah murung. Kenangan itu terasa perih baginya. Iya Pak, saya ingat. Tapi apa hubungannya dengan semua ini? Ambulan yang sering kamu dengar itu bisa jadi adalah ambulan yang sama, jawab Pak Hendro. Suaranya semakin lirih. Ambulan yang membawa ayahmu dulu mogok di tengah jalan, bukan? Dan tak pernah ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ratna mengerutkan kening. Tapi ambulan itu sudah lama rusak, kan? Bagaimana bisa ambulan yang sama muncul lagi di kampung ini? Pak Hendro mengangguk pelan. Memang, secara logika itu tidak mungkin. Namun, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Warga kampung ini menyebut ambulan itu sebagai ambulan gentayangan. Beberapa orang percaya bahwa ambulan itu mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Ratna merasakan bulu kuduknya meremang mendengar penjelasan itu. Mencari siapa, Pak? Pak Hendro menatap Ratna dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara yang hampir berbisik. Mungkin mencari mereka yang belum sempat diselamatkan, atau mencari yang tertinggal. Ada kemungkinan bahwa ayahmu adalah salah satu dari mereka. Ratna terdiam, pikirannya mulai berputar, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan Pak Hendro. Jika benar bahwa ambulan itu sedang mencari sesuatu, apa yang sebenarnya diinginkan, dan mengapa ia merasa seolah-olah terhubung dengan kendaraan itu? Ratna menundukkan kepalanya, berusaha mencerna semuanya. Jadi, Bapak pikir ambulan itu datang karena ada sesuatu yang belum selesai dengan ayah saya? Pak Hendro mengangguk. Bisa jadi ayahmu meninggal di dalam kondisi yang tiba-tiba, dan mungkin ada sesuatu yang belum tuntas. Ratna menggigit bibirnya, merasa semakin terhimpit oleh situasi ini. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Saya takut, Pak. Suara itu seolah memanggil saya setiap malam.
dan saya tidak tahu apakah saya harus mendekatinya atau justru menjauh. Pak Hendro menepuk bahu Ratna dengan lembut. Kamu harus mengikuti nalurimu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang belum selesai, mungkin inilah saatnya kamu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Ratna memutuskan untuk tidak hanya menunggu dan mendengarkan. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Ia tidak bisa terus membiarkan suara sirine itu menghantui setiap malam tanpa ada jawaban. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Ratna sudah duduk di ruang tamu, menunggu dengan napas yang tidak beraturan. Lampu-lampu rumahnya masih menyala, namun ia merasa kegelapan luar begitu mendekat. Tidak lama, suara yang ditakutkannya kembali terdengar. Sirene ambulan memecah keheningan malam, dan kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ratna menegakkan tubuh, hatinya berdebar kencang. Ia menatap keluar jendela, melihat cahaya lampu ambulan yang mulai mendekat di ujung jalan. Kali ini, ia tidak akan hanya duduk dan menunggu. Kali ini, ia akan mencari tahu apa yang terjadi di balik misteri ambulan yang menghantuinya. Dengan langkah mantap, Ratna membuka pintu rumahnya. Angin malam langsung menyapa wajahnya, dingin dan menegangkan. Ia berjalan keluar, berdiri di depan rumahnya, menatap jalanan yang kosong. Saat ambulan itu semakin mendekat, Ratna menghela napas dalam-dalam, berusaha menegangkan dirinya. Cahaya lampu ambulan semakin terang. Lampu depannya menyilaukan, tetapi seperti yang sudah ia duga, tidak ada seorang pun di dalamnya. Kabin depan kosong, seolah ambulan itu mengemudi sendiri. Ketika ambulan itu berhenti tepat di depannya, suara sirene tiba-tiba terhenti. Keheningan yang sangat menegangkan menyelimuti suasana. Ratna merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Namun, ia tidak mundur. Ada sesuatu yang harus ia hadapi malam ini. Pintu belakang ambulan itu perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan bunyi derit pelan yang terdengar menyeramkan di tengah malam. Ratna berdiri terpaku di depan ambulan yang tiba-tiba berhenti tepat di depan rumahnya. Suara sirine yang tadi meraung-raung kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Matanya tertuju pada pintu belakang ambulan yang perlahan-lahan terbuka dengan bunyi derit menyeramkan. Di balik pintu yang terbuka itu, kegelapan menanti. Namun, ada sesuatu yang membuat Ratna merasa seolah-olah ambulan itu memanggilnya. Ratna menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takut yang terus menderanya. Tubuhnya kaku, tetapi otaknya berusaha memproses apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa terus mengabaikan perasaan ini,
Ambulan ini seolah mengajaknya untuk masuk, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Ratna kepada dirinya sendiri. Suaranya hampir tak terdengar. Ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Tetapi ada dorongan kuat yang menolak untuk mundur. Dengan napas berat, Ratna melangkah sedikit mendekati ambulan. Bayangan di dalam kendaraan itu masih gelap, seperti ada sesuatu yang menunggu di dalam kegelapan. Hati Ratna berdebar kencang saat langkahnya mendekati ambang pintu. Ia mengulurkan tangannya menyentuh tepian pintu ambulan yang dingin. Dan tiba-tiba teringat akan percakapannya dengan Pak Indro beberapa waktu lalu. Ambulan ini mencari seseorang, gumam Ratna mengingat kata-kata itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah lebih dekat. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya, membuatnya tersentak. Ratna berbalik cepat dan melihat seorang pemuda, Anto, tetangganya, berdiri di belakangnya dengan ekspresi wajah bingung. Ratna, apa yang kamu lakukan di sini? Ini sudah larut malam, tanya Anto dengan nada heran. Ia sepertinya tidak menyadari keberadaan ambulan di hadapan mereka. Anto, kamu dengar sirine ambulan tadi? Tanya Ratna, mencoba memastikan apa yang ia alami. Anto mengerutkan kening, menatap sekeliling. Ambulan? Apa maksudmu? Aku tidak dengar apa-apa. Aku cuma keluar karena tadi sepertinya ada yang lewat di jalan ini. Tapi tidak ada apa-apa sekarang. Ratna terkejut dengar jawaban itu. Kamu tidak lihat ambulan ini? Tepat di sini, di depan kita, katanya hampir berteriak sambil menunjuk ke arah ambulan yang jelas-jelas ada di hadapan mereka. Anto tampak semakin bingung. Ia melihat ke arah yang ditunjuk Ratna, tetapi tidak ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Ambulan? Tidak ada apa-apa di sini. Kamu baik-baik saja kan? Ratna merasa darahnya mendidih. Bagaimana mungkin Anto tidak melihat ambulan yang jelas-jelas ada di depannya? Ini nyata toh. Ambulan ini berhenti di sini dan pintunya terbuka. Aku melihatnya sendiri. Anto melangkah mendekat, mencoba menenangkan Ratna. Kamu mungkin cuma lelah atau stres. Ayolah kita masuk ke rumah. Aku antar kamu. Namun Ratna tidak bisa bergerak. Matanya kembali tertuju ke ambulan itu, ke pintu yang masih terbuka lebar-lebar, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang memanggilnya. Aku tidak bisa toh. Aku harus tahu apa yang ada di dalam sana.
Anto menggelengkan kepala, ragu-ragu. Tidak ada apa-apa di sana, Ratna. Kamu cuma membayangkan. Tapi bagi Ratna, ini bukan sekedar imajinasi. Semuanya terasa begitu nyata. Kamu boleh pergi, tapi aku harus lihat ini. Aku harus tahu, Katanya dengan tekad. Anto mendesah. Baiklah, kalau kamu maunya begitu, aku tidak bisa maksa. Tapi kalau kamu butuh bantuan, panggil aku ya. Ratna hanya mengangguk, dan Anto pun pergi, meninggalkan Ratna sendirian di depan ambulan yang misterius itu. Setelah memastikan Anto benar-benar pergi, Ratna berbalik menghadap pintu ambulan yang masih terbuka. Perasaannya bercampur aduk antara takut dan penasaran. Aku harus melakukannya, bisik Ratna kepada dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia menaiki tangga kecil ambulan dan memasuki ruang belakang yang gelap. Bau obat dan darah samar-samar tercium di udara, membuat Ratna mual. Ruang dalam ambulan terasa sempit, penuh dengan peralatan medis yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Namun, yang paling menarik perhatian Ratna adalah ranjang kosong dorong di tengah ambulan yang terlihat masih tertutup kain putih. Dengan tangan gemetar, Ratna mendekati ranjang itu. Cahaya bulan yang samar menembus dari jendela ambulan, memperlihatkan kain yang sedikit berkerut, seolah ada sesuatu di bawahnya. Ratna menahan napas, berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk mengangkat kain tersebut. Saat tangannya menyentuh kain itu, tiba-tiba ia merasa getaran di sekelilingnya. Sepertinya ambulan itu bergerak. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan satu tarikan napas panjang, ia mengangkat kain putih itu. Di bawah kain, Ratna melihat sosok tubuh yang sangat dikenalnya. Wajah pucat ayahnya terlihat jelas, matanya tertutup, seolah sedang tidur. Ayah, bisik Ratna, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ayahnya yang sudah lama meninggal kini berbaring di depan matanya, seolah tidak pernah pergi. Ratna merasakan campuran emosi, rasa takut, kesedihan, dan kerinduan yang mendalam. Namun, sebelum ia sempat menyentuh sosok ayahnya, tiba-tiba tubuh itu bergerak sedikit dan mata sang ayah terbuka perlahan. Ratna tersentak mundur, ketakutan melanda dirinya. Mata ayahnya yang kosong menatap langsung ke arahnya, dan bibirnya yang pucat bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku belum selesai, kata ayahnya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Ratna jatuh terduduk,
Dia tak sanggup berkata-kata. Ratna terhuyung mundur setelah melihat sosok ayahnya yang telah lama meninggal, kini terbaring di dalam ambulan. Rasa takut yang begitu mencekam membuat tubuhnya kaku. Sosok ayahnya tadi jelas sekali, dan suaranya walaupun samar masih bergema di dalam benaknya. Namun Ratna tahu apapun yang ia lihat di sana itu bukanlah ayahnya yang sebenarnya. Aku harus keluar dari sini, gumam Ratna pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat ia mencoba bangkit dan mengumpulkan keberanian untuk keluar dari ambulan. Tiba-tiba ambulan itu kembali bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Pintu belakang yang sebelumnya terbuka perlahan-lahan menutup dengan suara mengerikan. Ratna tersentak panik dan berlari menuju pintu itu, berusaha keras untuk mendorongnya sebelum benar-benar terkunci. Jangan tutup, jangan tutup, teriaknya sambil menarik pegangan pintu sekuat tenaga. Namun pintu itu seolah memiliki kekuatan sendiri, tertutup perlahan namun pasti. Saat pintu hampir tertutup sepenuhnya, suara sirine ambulan tiba-tiba meraung keras, memegakkan telinga. Ratna merasakan kepanikan semakin membanjiri dirinya. Ia terus memukul pintu dengan tangan gemetar, berharap pintu itu akan terbuka lagi. Buka, tolong, serunya, berharap ada seseorang yang mendengar. Namun suara raungan sirine mengalahkan semua teriakannya. Ambulan itu mulai bergerak perlahan, seolah akan pergi meninggalkannya. Ratna menyadari bahwa ini adalah kesempatannya yang terakhir untuk keluar dari kendaraan mengerikan itu. Dengan kekuatan yang tersisa, ia memutar pegangan pintu sekuat mungkin. Detik berikutnya, pintu terbuka sedikit, memberikan celah bagi Ratna untuk keluar. Dengan cepat terjatuh di tanah. Napasnya terengah-engah, tetapi ia tidak peduli. Ratna segera bangkit dan berlari menjauh dari ambulan yang kini bergerak sendiri di jalan. Ia berlari secepat mungkin, bahkan tanpa melihat ke belakang. Di tengah pelariannya, ia mendengar suara roda ambulan yang semakin jauh. Namun ketika ia memberanikan diri untuk menoleh, Ratna melihat ambulan itu berhenti lagi di ujung jalan. Lampunya berkedip-kedip tidak teratur, dan di sana dari jendela belakang ambulan tampak sosok yang menatapnya. Ayahnya. Wajah pucat ayahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu ambulan, dan tatapannya sedikit tajam. Ratna terdiam sejenak, terperangkap dalam rasa takut yang tidak terlukiskan. Itu bukan ayah, itu bukan dia.
katanya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya. Namun sosok itu masih menatapnya, membuat bulu kuduk Ratna meremang. Saat tubuhnya terasa kaku dan pikirannya buntu, sebuah suara dari belakang mengejutkannya. "Ratna!" teriak seseorang. Ratna menoleh dan melihat Pak Hendro, tetangga yang selalu peduli padanya, berlari menghampirinya. Nafasnya terengah-engah, namun tatapannya penuh dengan kekhawatiran. "Kamu tidak apa-apa, Ratna?" tanya Pak Hendro sambil memegang bahunya. Ratna masih terengah-engah, napasnya putus-putus. "Pak, ambulan itu..." Ia menunjuk ke arah ambulan yang kini mulai menghilang di ujung jalan. Namun Pak Hendro tampak bingung. "Ambulan apa?" Pak Hendro menatap Ratna dengan kebingungan. "Aku tidak lihat apa-apa. Kamu mungkin terlalu lelah." Ratna merasa seluruh tubuhnya gemetar. "Tidak, Pak. Ambulan itu ada di sana. Aku lihat ayahku. Tapi itu bukan dia. Itu bukan dia." Ratna mencoba menjelaskan. Suaranya dipenuhi ketakutan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Pak Hendro mengerutkan kening, mencoba menenangkan Ratna. "Ayahmu sudah lama meninggal, Ratna. Apa yang kamu lihat pasti hanya bayangan atau mimpi buruk." "Tidak, Pak," Ratna bersikeras, tetapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk melawan rasa takut yang begitu kuat. Ia terhuyung mundur, merasa kelelahan mendominasi tubuhnya. Pak Hendro dengan cepat memegang bahu Ratna, mencoba menenangkannya. Sudah, ayo kita pulang. Kamu perlu istirahat. Semua ini hanya akan membuatmu semakin takut," katanya dengan suara lembut namun tegas. Ratna hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam hatinya ia tahu apa yang ia lihat bukanlah ilusi. Ambulan itu nyata, sosok yang ia lihat di dalamnya pun nyata. Meskipun ia tahu bahwa itu bukanlah ayahnya. Mereka berdua berjalan perlahan menuju rumah, meninggalkan jalanan yang kini sunyi. Ketika mereka hampir sampai di rumah, Ratna menoleh sekali lagi ke arah di mana ambulan tadi berhenti. Namun kendaraan itu sudah tidak terlihat lagi, seolah-olah menghilang dalam kegelapan. Sesampainya di rumah, Pak Hendro menuntun Ratna ke dalam. "Kamu perlu tidur, Ratna. Semuanya akan baik-baik saja besok," katanya meyakinkan. Ratna duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya masih gemetar. Ia tahu apa yang ia lihat malam ini akan terus menghantui mimpinya. Ambulan itu bukan hanya kendaraan biasa. Ada sesuatu yang sangat jahat dan gelap di baliknya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. "Besok aku akan pergi dari sini, Pak.
kata Ratna dengan suara lirih. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Pak Hendro mengangguk pelan, meskipun ia tampak bingung dengan keputusan Ratna. Terserah kamu, Ratna. Kalau itu yang kamu mau, aku akan membantumu. Tapi untuk sekarang, tidurlah dulu. Kamu perlu istirahat. Ratna hanya mengangguk. Hatinya tidak tenang. Ia tahu meskipun ia pergi, bayangan ambulan itu akan terus mengikutinya. Malam itu, Ratna berbaring di tempat tidurnya. Tetapi ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan ambulan dan sosok ayahnya kembali menghantui pikirannya. Ambulan itu mungkin telah pergi untuk malam ini. Tetapi Ratna tahu ini belum berakhir. Apapun yang menghantui jalanan kampung mereka masih ada di luar sana, menunggu waktu untuk kembali muncul.